Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita bersama-sama lagi kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam bagian ini temanya adalah apakah kita bertumbuh di dalam Tuhan? Firman Tuhan yang melandasi bagian ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan di Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama ini memiliki tujuan yang khusus. Surat ini ditulis untuk memberikan dorongan dan keteguhan kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah itu. Paulus bersyukur atas berita yang diterimanya tentang iman dan kasih mereka dalam persekutuan di dalam Kristus Tuhan itu semakin hari semakin bertumbuh. Persekutuan adalah sebuah komunitas rohani yang dibentuk dan dibuat sebagai sarana dan wahana membangun iman antar sesama orang percaya. Di dalamnya kita akan bersama-sama belajar firman, saling mendoakan, memperhatikan satu dengan yang lain, serta bertumbuh di dalam kasih Kristus. Maka ada sebuah istilah yang mengatakan, we are one body in Christ. Inilah letak istimewanya sebuah persekutuan. Nah, ketika kita melakukannya karena kita seorang hamba Tuhan, kita seorang majelis, kita seorang aktivis gereja atau jemaat gereja, karena takut nanti tidak nampak di dalam persekutuan, atau takut ditegur, atau takut dibicarakan orang dan lain sebagainya, maka hal yang demikian keliru adanya. Kalau kita lebih takut hal-hal di atas ketimbang Tuhan, pemilik alam semesta ini, apa yang kita kerjakan selama ini hanyalah ritual semata. Dan tentu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa di dalam kehidupan kerohanian kita, sehingga mencoreng keistimewaan daripada persekutuan tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah melalui wadah persekutuan yang kita kerjakan setiap hari memberikan dampak perubahan dalam kehidupan kita, atau hanya bersifat ritual dan kebiasaan semata? Teks di atas mengajari kita untuk mengabarkan kabar baik itu kepada banyak orang. Bukan hanya kita saja yang mengetahui dan mendengarkannya atau mengalaminya. Nah, sebelum kita menyampaikan bagian kebenaran itu, seharusnya kita juga sudah mengalaminya. Sehingga ketika kita menceritakan kebenaran itu, benar-benar kita bisa menyampaikan dan mereka juga boleh mengerti akan kebenaran itu. Tujuannya supaya suara Injil itu tidak hanya ada di dalam gereja, tapi disampaikan kepada banyak orang atau yang ada di luar gereja. Nah, inilah baru dikatakan seseorang itu bertumbuh di dalam persekutuannya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.